yang namanya pilpres itu urusan partai atau gabungan partai. Jangan presiden itu diikut-ikutkan. Tapi sering ketua partai ini dikit-dikit sudah direstui presiden. Apa hubungannya? Saya kadang-kadang mikir, apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Apalagi kalau datang ke saya dalam membangun koalisi, semuanya sudah disetujui presiden. Urusannya apa saya? Nggak ada urusan. Membangun koalisi, mencalonkan seseorang. Ya kalau saya ditanya saya jawab, Pak, Bapak setuju enggak Pak Prabowo jadi capresnya? Ya saya, kalau ditanya saya jawab, kalau saya setuju ya saya ngomong setuju, kalau enggak ya enggak. Kalau setuju, mantap gitu. Jadi enggak, kalau saya ditanya, kalau enggak ditanya saya diam-diam aja. Bentuk koalisi KIB, wah itu dari presiden itu yang, siapa yang dari, itu KIB kan terbentuk karena pertemuannya Pak Erlangga, Pak Zul sama Pak Mardiono terbentuk. Baru datang ke saya, Pak mohon restu. Kalau saya ditanya gitu, ya saya restui. Sebetulnya ya gitu-gitu itu. Jadi bukan saya, bentuk KIB gini, enggak pernah. Pak Prabowo sama Caimin Gerindra dengan PKB juga sama. Gimana Pak kalau ini Caimin? Pak gimana kalau saya dengan Gerindra? Ya saya baik-baik saja. Terus saya menyambungkan ke Pak Prabowo. Pak Prabowo, ini kelihatannya Caimin ingin gandengan dengan Bapak. Hanya gitu-gitu aja. Akhirnya sambung gitu loh. Bukan karena saya. Bukan karena saya. Terus nanti, tapi di luarnya beda lagi. Mungkin Pak Prabowo yang sering menyambung, ini sudah direstui oleh presiden. Ya saya sih, ya seneng-seneng saja. Ya, Bang Deddy Sitorus sudah bersama dengan saya di sini di Apa Kabar Indonesia Malam. Mungkin langsung saja Bang ditanggapi. Mulai dari menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Presiden, tapi mungkin saya mau nanya, kok bisa ya satu ketua umum yang paling dinantikan dalam pertemuan ini, Bu Mega tidak hadir? Oke, katanya di luar negeri, tapi apakah ini memang tidak terjadwal berarti jauh-jauh hari sebelumnya? Ini pertemuan dadakan kah atau bagaimana sih Bang? Ya, mungkin bukan pertemuan dadakan dalam artian baru disiapkan 1 jam sebelumnya. Oke. Tetapi yang pasti ketika undangan itu datang, jadwal Ibu Mega untuk pergi ke luar negeri itu, untuk urusan yang penting, sudah terjadwal. Jadi tidak mungkin ditinggalkan, karena kan itu terkait dengan berbagai urusan, mulai dari tiket, akomodasi, agenda dengan orang lain, kan begitu. Itu kalau terkait itu. Dan itu ya biarinlah para lelaki buka puasa, ya silakan. Habis itu mereka salat, kan Ibu Mega nggak mungkin bareng mereka juga pisah layar kan. Iya. Jadi ya itu hal yang biasa aja. Saya kira begitu. Nah kalau misalnya ditanggapi dong apa yang disampaikan oleh Presiden tadi, kami sempat mengutip bahwa sebenarnya tidak ada upaya dari Presiden mengendorse untuk terbentuknya koalisi, mulai dari KIR atau juga KIB. Tapi seakan-akan memang ke arah sana, apalagi ini kan mempertemukan 5 ketum parpol ini, bagaimana Bang? Ya jadi itu kan jelas sekali yang disampaikan Presiden, bahwa beliau sama sekali tidak terlibat dalam semua wacana itu. Dalam artian punya kepentingan langsung. Tetapi semua yang lain itu kan punya kepentingan langsung dengan itu. Karena semua berebut auranya Pak Jokowi kan. Sampai setelah buka puasa mereka bilang sekarang semua tim Jokowi. Padahal dalam rangka mereka berebut aura itu sebenarnya aurat yang harus ditutupin. Karena tidak boleh tuh keterlibatan presiden dalam urusan copras capres ini
diumbar-umbar ke publik. Karena itu akan mendegradasi Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai negarawan kita, juga itu berkemungkinan membuat orang menaruh curiga syakwa sangka terhadap penyelenggaraan pemilu. Jadi mereka berharap aura, ya kan? Akhirnya membuka-buka aurat yang nggak perlu. Dan itu pun presiden istilahnya membantah kan dengan dengan santai. Jadi saya kira sudahlah, karena saya yakin Pak Jokowi itu man of his words, ya, orang yang memegang kata-katanya, ya, bukan orang yang suka berbohong atau berpura-pura gitu. Jadi apa yang beliau sampaikan itu ya clear. Urusan siapa mau jadi capres itu urusan koalisi partai atau partai gitu. Kalau Bang Hensa seperti apa? Setuju nggak sih bahwa tidak ada andil Presiden Jokowi jikalau memang akan terbentuk koalisi besar? Tapi ibaratnya ada yang mengatakan kalau misalnya nggak mau andil, steril sekalian, nggak usah mempertemukan, seperti apa? Iya, dan nggak perlu hadir, gitu kan? Nah ini kan dia ada di situ. Jadi kalau kemudian ada persepsi macam-macam di publik ya wajar gitu. Dan kemudian pada saat Pak Jokowi tadi mengatakan itu kan, ini bukan saya yang instruksikan, lapor mereka, terus kemudian di luar bilang sudah direstui presiden, ya saya sih senang-senang aja kata dia begitu kan. Jadi artinya pada saat Bang Deddy bicara Pak Jokowi adalah man of his word gitu ya, ya mungkin saat ini banyak pihak juga berpikiran yang berbeda dengan apa yang dikatakan Bang Deddy gitu ya. Yang menarik ini dari semua kan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi tentang tidak terbentuknya atau tidak ada cawe-cawenya itu dibantah sendiri oleh para ketum parpol yang hadir di situ. Pak Zulkifli Hasan bilang semua tunggu Pak Jokowi kan, nurut Pak Jokowi gitu. Dan kemudian perbincangannya jadi arah koalisi. Ini koalisinya akan jadi apa saja dan kemudian berapa pasangan capres, apakah jadinya nanti adalah 135 gitu ya, PDI Perjuangan sendiri, terus ada koalisi perubahan Kalau persatuan. saya sih melihat satu dari dua berbohong atau dua-dua berbohong, saya nggak tahu. Nah itulah ya dia. Kan? Karena saya begini, saya percaya pada kata-kata presiden. Kecuali kita mau bilang kita nggak percaya sama Pak Jokowi. Kalau saya percaya Pak Jokowi mengatakan apa yang sebenarnya, bahwa dia tidak cawe-cawe, bahwa ada datang orang meminta pendapat, ya dia jawab. Ya dengan sangat lus. Tadi beliau mengatakan di luar berbeda, ya saya ketawa-ketawa aja. Seneng-seneng aja. Ya silakan. Karena saya melihat juga kan Pak Jokowi bukan mengendorse ya, menganggap yang lain sama saja gitu loh. Ya tidak ada persoalan. Bahwa kemudian sekarang beliau sering jalan dengan Pak Prabowo, ya silakan, karena memang Pak Prabowo adalah bagian dari menterinya dia gitu. Justru aneh kalau bawa di luar itu. Gitu loh. Sekarang saya tanyakan, jadi sebenarnya siapa emang Presiden bermaksud untuk mempertemukan para ketum parpol untuk menjadi sebuah koalisi, atau jangan-jangan ketum parpolnya GR sendiri nih ya untuk membentuk sebuah koalisi? Saya tanya kepada Bang Daniel. Bang Daniel, sebenarnya apakah dalam pertemuan tersebut memang dibicarakan ke arah sana koalisi dari presiden kah, atau mungkin memang dari ketua umum yang partai politik yang bergabung di sana? Wah, kita ini besar ini, kalau digabung menjadi koalisi besar ini keuntungannya benefitnya akan semakin banyak. Seperti apa Bang Daniel? Sama sudah lama menjadi orang Indonesia, tentu paham benar tradisi keindonesiaan. Adab dalam tradisi kita itu kan sering begitu, kepada yang atasan atau sebutlah yang tertua kita sering izin, kita sering kulunun begitu. Kenapa? Karena aktivitas kita terkait dengan beliau dan sebagainya. Pun demikian dengan Pak Prabowo misalnya. Pak Prabowo paham betul adab, etika, fatsun dalam tradisi Jawa misalnya, atau tradisi keindonesiaan kita selama ini yang kita jaga, kepada atasan, kepada yang lebih tua, dalam konteks ini tentu presiden, apalagi Pak Prabowo adalah menteri, karena semua aktivitas politik beliau pasti berdampak terhadap kinerja beliau ketika menjadi bawahan Pak Presiden. Nah, oleh sebab itu perlu kulunun, perlu meminta pendapat, perlu mengetok pintu, kira-kira begitu. Itu adab yang agaknya harus tetap kita jaga. Dan politik Indonesia bukan politik liberal yang mengedepankan
sebutlah semuanya terkait dengan meninggalkan nilai-nilai budaya yang eksis selama ini. Nah, dari sebab itulah kemudian tampillah model-model politik yang penuh adab dan kulonwon seperti ini. Dan itu menurut saya biasa. Kalau kemudian presiden menyebut misalnya beliau tidak cawe-cawe dan sebagainya, betul. Kenapa? Karena memang Pak Prabowo misalnya, dan saya ketua umum partai yang lain tentu saya tidak dalam porsi itu. Tentu karena beliau adalah bawahan Pak Presiden dalam hal ini Menteri Pertahanan, karena apapun yang akan beliau lakukan misalnya dalam konteks politik tadi pasti berdampak terhadap kinerja beliau dan apapun yang beliau lakukan. Makanya kemudian perlu mengetok pintu, perlu kulonwon, perlu sekali mendengarkan pendapat dari presiden atau dalam hal ini adalah pemimpin negara yang punya pengalaman 10 tahun dalam kontestasi politik, dalam kerja-kerja politik dan kerja-kerja kebangsaan sebagai presiden. Dan itu hal yang wajar saja. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga melakukan hal yang serupa kepada orang yang kita hormati, kepada orang yang kita segani. Ketika kita mau melangkah apapun itu pasti kita minta pendapat, maka kita minta persetujuan dan sebagainya. Dan tradisi politik seperti itu saya pikir positif dan perlu dirawat dengan baik, karena itu yang membedakan kita dengan tradisi-tradisi politik dimanapun dan di negara manapun. Kira-kira begitu, Mbak Zed. Saya minta tanggapannya dong Bang Kodari. Bang Kodari ini lebih condong kemana? Karena Bang Deddy Sitorus mengatakan dalam pertemuan ini Presiden tidak cawe-cawe, tapi Bang Hensat justru menggarisbawahi bahwa kalau tidak cawe-cawe ya nggak usah datang sekalian. Bang Kodari. Saya kira interaksi dua-duanya ya. Interaksi dua-duanya. Sebagai sebuah koalisi tentunya ya saya nyambung dengan Bang Daniel aja ya, bahwa kita punya atasan, kita punya pimpinan, tentunya kita ingin dalam tanda kutip mendapatkan restu ya, atau paling tidak laporan lah kira-kira begitu, supaya pergerakan-pergerakan itu dalam tanda kutip tidak sampai berada di luar koridor yang tidak diketahui oleh pimpinan ya, nggak mau juga dicurigai oleh pimpinan. Di sisi yang lain saya kira walaupun seorang presiden kalau dia punya preferensi tertentu kepada tokoh tertentu ya saya kira wajar juga, apalagi kalau kita bicara pemimpin yang punya karya-karya lalu berharap bahwa karya-karya tersebut dilanjutkan, saya kira juga itu manusiawi begitu. Jadi menurut saya tinggal kembali kepada koridor hukumnya saja. Ada nggak aspek-aspek hukum yang dilanggar di situ ya? Kita kan tidak berada dalam sebuah dunia yang hitam putih ya. Kita berada dalam sebuah koridor-koridor proses politik katakanlah begitu. Jadi saya melihatnya sebagai sebuah interaksi di mana misalnya Pak Prabowo bagian dari pemerintahan. Tetapi di sisi yang lain ya Pak Jokowi kalau menjalin hubungan yang baik dengan Pak Prabowo dalam intensitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan menteri yang lain juga wajar juga menurut saya. Karena dia elektabilitasnya tinggi, kemudian dia punya partai politik yang besar, punya potensi yang besar untuk maju sebagai calon presiden. Apa iya kemudian Pak Jokowi tidak mempertimbangkan itu, tidak memperhatikan itu? Baik. Jadi ya menurut saya jalan tengah saja, bahwa partai politik bisa punya inisiatif, tetapi juga presiden pasti tidak mungkin, atau sebagai seorang manusia tidak mungkin juga kemudian berinteraksi dalam konteks vakum katakanlah begitu, pasti ada pilihan-pilihan pribadi. Saya rasa itu ininya penjelasan. Sesaat lagi nanti kita akan lihat jikalau memang koalisi besar partai politik ini akan terbentuk, ini koalisi besar bukan untuk pemerintahan ya, tapi koalisi besar untuk menghadapi pemilu 2024. Berarti harus ada yang mengalah karena posisi capres dan cawapres ini satu orang masing-masing satu. Mengingat ketua umum partai politik ini kan semuanya digadang-gadang untuk jadi capres. Siapa yang harus ngalah ya sesaat lagi?